SOS Ibu Susi. Mari kita bahas Ibu Susi Pujiastuti yang mengejutkan kita semua. Tiba-tiba pesawatnya Susi Air dikeluarkan dari hanggar oleh Satpol PP, bukan oleh AFSEC, Aviation Security, tapi oleh petugas Satpol PP di sebuah bandara di Kabupaten Malinau. Dan Ibu Susi kemudian berkeluh kesah. Padahal beliau selama 10 tahun telah melakukan banyak sekali kontribusi untuk menembus daerah-daerah terpencil di Kalimantan pada saat itu dikatakan. Saya tentu sangat berduka dan saya berharap sekali Ibu Susi bisa kembali menerbangkan pesawatnya walaupun sekarang sudah dikendalikan oleh anak-anaknya. Nah, bicara tentang hal ini tentu saya punya banyak cerita tentang Ibu Susi. Ibu Susi Pujiastuti adalah mantan menteri yang namanya masih berkibar sampai hari ini. Banyak mantan menteri tetapi sudah tidak dipikirkan lagi. Tapi bagi saya Ibu Susi masih dipercaya oleh media dan Ibu Susi juga mempunyai kontribusi yang besar. Saya pernah menulis di salah satu media, judulnya adalah 3 Perempuan Hebat. Kadang-kadang tulisan itu beredar kembali ketika Ibu Susi masih menjadi menteri. Kadang saya berpikir Ibu Susi sedang ada masalah apa ya? Kalau tulisan saya beredar kembali, saya menduga pada saat itu saya tidak tahu apa yang terjadi, benar atau tidak. Tapi saya tahu Ibu Susi juga tidak mulus sebagai menteri karena dia melakukan perubahan yang sangat besar dan sering menenggelamkan kapal. Bahkan ketika Ibu Susi mengusir para pencuri ikan atau mereka yang tidak patuh terhadap peraturan, kita menyaksikan banyak sekali pengusaha yang usahanya akhirnya terpaksa gulung tikar dan tentu saja mereka tidak begitu berkenan. Dan ketika Ibu Susi mengalami tekanan-tekanan, saya berpikir timnya barangkali ada yang melakukan upaya-upaya bagaimana caranya agar mereka tetap bisa melihat Ibu Susi ini adalah tokoh yang benar-benar mempunyai kontribusi. Salah satunya saya berpikir pada saat itu adalah tulisan saya yang berjudul 3 Perempuan Hebat. Saya bercerita tentang mahasiswa saya yang lulus pada usia 79 tahun, yaitu Ibu Muriati Sudipyo, yang pada saat mulai kuliah sering dianggap remeh oleh rekan-rekan mahasiswa yang pintar-pintar dan sedang menduduki posisi puncak. Tapi mereka belakangan melihat ternyata perempuan tua ini ternyata tangguh belajar, disiplin sekali, wakil ketua MPR tapi datangnya lebih awal dari yang lain. Dan ketika belajar, ketika yang lain sudah ngantuk-ngantuk, Ibu Muriati justru memimpin untuk diskusi. Yang pertama. Yang kedua, Dian Sastro. Saya kira saya tidak perlu berbicara banyak. Ini juga perempuan muda yang hebat. Tidak banyak artis yang mau sekolah sampai S2 di UI loh ini. Dian Sastro memilih untuk belajar di Magister Management. Dan dia begitu gigih, dia bercerita bagaimana hidupnya berubah. Dia menggunakan uang sumbangan orang yang melayat ketika ayahnya meninggal di usia muda. Dia kemudian gunakan untuk ngambil kursus dan membangun hidupnya. Jadi perjuangan seorang Dian Sastro memang sangat hebat. Perempuan ketiga yang ingin saya bicarakan kepada Anda adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ini perempuan hebat yang saya belajar luar biasa. Saya masih ingat Ibu Susi suatu ketika saya minta untuk datang ngajar di kelas saya. Datanglah Ibu Susi kemudian mendarat dengan helikopternya, dengan pesawatnya. Mendarat di tengah-tengah kampus UI. Dari situ kami jemput dengan mobil kemudian dibawa ke kelas saya. Dengan bangganya saya bercerita, Ibu Susi ini kelas namanya International Marketing. Mahasiswa saya sudah bawa ke luar negeri, mereka sudah lihat ke Thailand. Berapa orang Pak Renald? Semua Bu satu kelas. Dan Bu Susi langsung nyeletuk, jangan Pak Renald, suruh mereka pergi sendiri-sendiri. Terus saya bilang, kalau begitu tahun depan saya bikin mereka satu kelompok 3 orang. Jangan, sendiri saja. Saya jadi bingung kenapa Ibu Susi suruh sendiri ya. Dan akhirnya Ibu Susi bercerita bahwa ketika dia tidak melanjutkan sekolah SMA kelas 2, sebagai anak pintar tapi dia merasa tidak match dengan keadaan pendidikan saat itu, dia memilih untuk berhenti dan tentu saja membuat orang tuanya marah, membuat dia harus hidup mandiri karena dia tidak lagi mendapatkan dukungan keuangan dari orang tuanya. Dia kemudian memilih untuk menjual gelangnya dan kemudian dia menyewa truk sendiri saja bersama dengan seorang supir truk. Seorang perempuan dari Pangandaran nyewa truk, pergi ke ujung genteng, pergi ke Cirebon, cari ikan, cari udang, dan kemudian jualan di pasar ikan di Jakarta. Kalau Anda tahu kondisi pasar ikan itu tidak mudah untuk ditembus pada saat itu. Tapi Ibu Susi ceritanya itu benar-benar membuat saya jadi berpikir. Dan sebagai seorang perempuan, dia kemudian jualan ikan sampai kemudian dia menjadi pengusaha ikan. Dari situ saya jadi mengerti, ini yang kemudian melahirkan buku saya yang berjudul Self-Driving. Karena pada waktu itu saya ingat betul mahasiswa saya yang saya bawa ke Thailand, mereka duduk di dalam bis dan saya duduk setengah mati di depan dekat dengan driver untuk mengarahkan kemana mahasiswa saya harus berhenti.
Misalnya saja untuk menjalankan ibadah sholat, mencarikan mereka makan, saya harus berhenti di mana? Saya harus berpikir keras karena drivernya tidak bisa bahasa Inggris, sementara saya pun tidak bisa berbahasa Thailand. Tapi beruntung kami masih menggunakan bahasa yang ketiga, bahasa isyarat. Tapi ketika saya berpikir keras, membantu mahasiswa saya berhenti di mana, kita harus kemana, mengatur waktu dan sebagainya, saya tengok ke belakang, all passengers are sleeping. Mereka semua sedang tertidur. Itulah passengers, boleh ngantuk, boleh tertidur. Sementara driver tidak boleh ngantuk, tidak boleh tertidur. Dia harus merawat kendaraan, harus tahu jalanan, harus tahu mengatur waktu. Itulah di dalam buku self-driving, kemudian saya membedakan antara driver dan passenger. Dan berawal dari situ, tahun berikutnya saya memang merubah menjadi 3 orang, dan Bu Susi selalu mengingatkan saya, jangan Pak Renald, kirim mereka sendiri-sendiri. Dan akhirnya saya melihat, oh iya, kalau mereka pergi bertiga, ternyata mereka andal-andalan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian berkelahi ketika ditugaskan untuk melakukan life experience di luar negeri. Mereka memang saya tugaskan agar kesasar, agar belajar bisa menggerakkan dirinya dan mengambil inisiatif. Dan kisah ini ada di dalam buku yang berjudul 30 Paspor. Tetapi Ibu Susi menganjurkan agar pergi sendiri. Dan tahun berikutnya saya mengambil tindakan yang ekstrim, yaitu menganjurkan atau menugaskan mahasiswa saya untuk pergi satu kelompok 1 orang. Dan mereka tidak boleh pergi ke negara yang ada masyarakat Indonesianya atau berbahasa Indonesia. Jadi misalnya mereka ke Hong Kong, tidak boleh pergi bertemu dengan para TKI, tidak boleh. Mereka harus membaur berbicara dengan orang-orang di Hong Kong. Yang menarik lagi ada mahasiswa saya, seorang keturunan Tionghoa, dia naik bis, dia bercerita, Pak saya ini wajahnya kan kelihatan Pak, saya ini Tionghoa Pak. Dan ketika saya naik bis, saya tanya sama supir bisnya itu dalam bahasa Inggris. Malah dia jawab, kamu jangan pakai bahasa Inggris, ngapain sih kamu? Kita kan sama-sama orang Chinese, kenapa nggak pakai bahasa Mandarin saja katanya. Dia ditertawakan, padahal dia tidak bisa bahasa Mandarin. Kejadian-kejadian seperti ini dialami oleh mahasiswa saya yang saya gunakan ilmunya dari Ibu Susi. Bagaimana menjadi a good driver. Mereka belajar. Ada yang pergi sampai ke Iran, ada yang sampai ke Dubai, ke Rusia juga ada. Amerika Serikat hal yang biasa, demikian pula Australia, ke Jepang, Vietnam, Kamboja, dan negara-negara lainnya. Di mana mereka sekarang berada? Saya tahu mereka ini sekarang menjadi pimpinan-pimpinan, menjadi manajer penting di sejumlah badan usaha. Dan saya bangga sekali dengan sikap self-driving mereka. Walaupun orang tua mereka pada saat itu banyak menentang keras saya, tapi saya berhasil meyakinkan dan alhamdulillah puji Tuhan mereka semua selamat kembali dan pertanyaan orang tua semuanya terjawab. Mereka semua sebelumnya mengeluh kepada saya, kalau anak saya kesasar bagaimana? Saya hanya pernah menjawab seperti ini, tenang Bu, kita juga pernah kesasar. Seperti mereka tentu kita akan kembali lagi ke rumah. Ibu pernah kesasar gak? Pernah. Terus bagaimana? Ya saya pulang lagi Pak Renald. Kok ketemu jalan? Ya akhirnya ketemu. Begitulah kita manusia. Kita kesasar tapi kita juga insya Allah akan bisa menemukan jalan pulang. Nah Ibu Susi telah memberikan inspirasi yang sangat penting kepada kita. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat menghebohkan yaitu bencana alam tsunami di Aceh. Istri saya berasal dari Aceh dan karena itulah maka saya juga berupaya keras untuk mengunjungi kerabat-kerabat. Saya masih ingat sangat sulit sekali. Kami mendarat dibantu oleh sahabat saya, Bapak Cepi Hakim. Pada waktu itu pernah menjadi KSAU dan saya pernah menjadi salah satu komisaris di PT Dirgantara Indonesia bersama dengan beliau. Dan kemudian Pak Cepi membantu saya untuk bisa menumpang pesawat yang digunakan oleh TNI AU dari Medan terus sampai ke Aceh. Dari Aceh kemudian menuju ke pulau keluarga istri saya yaitu di Simelu. Kami menyiapkan bantuan dan kemudian kami juga mencari kapal agar bisa mengirim bahan bantuan. Kapalnya ada, bantuan banyak datang, masuk ke dalam kapal, tapi tahukah Anda menuju Simelu ternyata tidak banyak kapal yang mau. Karena di pantai barat Sumatera itu pantainya agak berkarang. Dan memang betul ketika kapalnya akan keluar dari Simelu, saya menyaksikan dekat Sinabang itu kapalnya karam. Di samping itu ketika kapal datang, untung kami ada di sana, ternyata juga sudah tidak banyak orang yang bisa menurunkan barang dari kapal. Jadi kami harus melakukan upaya-upaya bersama Pak Bupati dan masyarakat setempat. Kami kerahkan anggota keluarga untuk menurunkan tenda, makanan, dan bahan bantuan lainnya. Dan sesampainya kami di Pulau Simelu, di Sinabang, kemudian kami pergi ke daerah pedalaman.
Yang menarik perhatian saya ternyata nama Ibu Susi sudah lebih dahulu dikenal di pulau ini. Ternyata Ibu Susi mempunyai pesawat yang baru saja dioperasikan yang sebetulnya ditujukan adalah untuk mengambil lobster di pulau ini. Itu cerita yang saya dengar dari masyarakat yang kemudian saya konfirmasi ternyata benar adanya. Ibu Susi mengatakan betul itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Susi Air. Ibu Susi semula adalah seorang yang senang memasak, dia biasa memasak di Pangandaran. Tapi kemudian suatu ketika ada seorang pilot yang mampir ke rumah makan yang kelak katanya menjadi suaminya. Pilot ini adalah seorang pilot pelatih yang kemudian seringkali mengoperasikan pesawat yang baru dikerjakan oleh PT Dirgantara Indonesia. Dan kemudian Ibu Susi sering bertanya kepada pria yang makan di restorannya tentang pesawat. Sampai kemudian akhirnya Ibu Susi berpikir ada bagusnya juga memiliki pesawat sendiri. Mengapa begitu? Karena ikan yang mahal dan bagus itu adalah ikan yang hidup, bukan ikan yang diasinkan. Jadi Bu Susi bercerita kepada saya ikan itu ada klasifikasinya. Ikan yang paling murah itu adalah ikan yang diasinkan, itu yang paling murah. Kemudian ikan di atasnya itu adalah ikan yang dikalengkan. Kemudian di atasnya lagi adalah ikan yang sudah mati, ikan segar tapi sudah mati. Tapi yang paling mahal itu adalah ikan hidup. Dan Bu Susi kemudian bertekad untuk memperdagangkan ikan hidup. Mulailah Bu Susi ini ekspor ikan perlahan-lahan dan kemudian bertemu dengan pilot ini yang kemudian mengajarkan bagaimana caranya memiliki pesawat terbang. Dan saya menyaksikan sendiri suatu ketika saya menggunakan pesawat Susi Air yang semula ditujukan memang untuk pengiriman ikan. Ibu Susi bercerita kepada saya, semula dia ingin terbang, pesawat pertama itu diterbangkan ke Pulau Simelu untuk mendapatkan ikan. Tetapi kemudian terjadi bencana tsunami, maka dia memutuskan untuk membawa bahan bantuan. Ketimbang untuk memikirkan dirinya sendiri, dia kemudian membawa selimut, makanan, dan lain sebagainya untuk menolong masyarakat yang sedang terdampak tsunami yang maha dahsyat itu. Menurut Ibu Susi, setelah pesawat mendarat, ternyata banyak orang yang ingin ikut. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah tenaga-tenaga internasional yang justru datang sebagai volunteer dan dukungan dari negara mereka untuk menolong masyarakat kita. Tetapi tidak ada pesawat yang bisa masuk. Satu-satunya pesawat saat itu adalah pesawatnya Ibu Susi. Dan tentu saja pesawat TNI AU yang saya gunakan. Itu adalah pesawat buatan Indonesia, PT Dirgantara Indonesia. Bu Susi kemudian merubah haluannya. Dari tadinya mengambil kredit untuk membeli pesawat untuk jualan ikan dan sekarang digunakan untuk mengangkut manusia. Jadilah itu pesawat setengah penumpang. Saya pernah mengalami setiap kali terbang dengan Susi Air di tahap-tahap awal selalu ada ikan di bawah tempat duduk. Jadi manusia dan ikan di dalam pesawat. Dan saya merasa senang sekali karena tidak ada pesawat untuk masuk ke daerah-daerah pedalaman. Pernah anggota keluarga kami menjadi agen tiket untuk Merpati Air. Itu di zaman dirutnya di bawah Hotasi Nababan. Saudara Hotasi membantu masyarakat di Pulau Simelu, membantu keluarga kami agar bisa menjadi agen penerbangan. Karena pada saat itu tidak bisa dijelajahi pulau ini kalau tidak dengan pesawat kecil. Beruntung saat itu masih ada Merpati. Namun kisah tentang Merpati Airlines ini bisa saya ceritakan sendiri. Salah satunya, anggota keluarga kami di Pulau Simelu itu bercerita bahwa setiap kali pesawat mau mendarat, pilot menghubungi petugas di darat dan selalu ada pesan-pesannya. Apakah dia minta burung, minta kerupuk, yang tentu saja akibatnya menghabiskan keuntungan yang didapat. Dan akhirnya pengusaha tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan baik. Tidak adanya disiplin itulah yang kemudian juga antara lain membuat Merpati akhirnya juga harus ditutup. Di samping ada kasus yang lebih besar lagi. Dan kita ketahui setelah itu tidak ada pilihan lain. Beruntung ada Susi Air. Dan Susi Air telah mempunyai kisahnya sendiri. Waktu berjalan kemudian Susi Air menjadi begitu dahsyat. Saat itu belum ada low cost carrier. Tetapi Susi Air kemudian membantu para calon pemimpin di berbagai daerah. Pada saat itu seingat saya belum ada yang disebut pilkada serentak. Sehingga akibatnya pilkada di salah satu kabupaten di Kalimantan itu bisa dibantu dengan pesawat Susi Air. Kemudian bulan berikutnya ada lagi pilkada di kabupaten lain atau di provinsi lain. Ini kemudian digunakan oleh calon bupati di kabupaten lain. Mereka menyewa pesawat ini untuk kampanye, untuk mendatangkan artis, untuk mengetahui keadaan masyarakat setempat. Jadi Susi Air akhirnya pesawat ini menjadi sangat banyak. Saya pernah tanya Bu Susi, berapa Bu? Disebutkan angkanya 55 buah pesawat terbang. Dan kemudian saya diundang untuk datang ke markasnya di Pangandaran dan saya melihat pusat pelatihannya. Di situ saya bertemu dengan pilot-pilot muda yang datang dari mancanegara.
dan Bu Susi bisa mengoperasikan perusahaan ini dengan baik. Dan kemudian setelah pilkada itu dilakukan secara serentak, saya melihat masa depan perusahaan penerbangan seperti ini mulai sedikit rumit. Mengapa begitu? Karena kalau pesawat digunakan serentak dalam satu kampanye, pesawat ini tidak bisa dipindahkan ke daerah lain. Karena kalau sudah dikontrak oleh seorang calon gubernur di Papua misalnya, tidak bisa digunakan oleh calon gubernur di Kalimantan atau di Sumatera untuk menjelajahi wilayahnya. Karena ini waktunya serentak, hanya bisa dilakukan kalau pesawat Susi Air ada di mana-mana. Dan seperti itulah seringkali saya sebagai pembicara seminar diundang atau sebagai konsultan harus bepergian dari satu kota kecil ke kota lainnya, apakah itu di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Yang membantu menolong saya adalah Susi Air, termasuk ketika terjadi bencana, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kami masih bisa menembus daerah-daerah tertentu dengan bantuan dari Susi Air. Maka tidak mengherankan Susi Air telah melakukan peranan yang sangat penting sekali. Dan saya tidak heran kalau sekarang situasinya memang sudah berbeda dibandingkan masa-masa lalu. Kita ketahui selama pandemi, airlines adalah bisnis yang sangat terpukul sehingga mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Barangkali pukulan keuangan ini dialami oleh semua perusahaan airlines. Saya tidak tahu persis apakah ini soal masalah pembayaran, apakah ini soal personal, tapi saya harapkan kita bisa membicarakannya kembali, bisa saling mendukung satu sama lain. Saya juga mengharapkan Ibu Susi bisa terus menerbangkan Susi Air dengan baik, karena mengelola perusahaan penerbangan di masa-masa ini tentu saja sangat berat, sangat tidak mudah. Dapat dibayangkan hampir semua perusahaan penerbangan saat ini menderita kerugian yang sangat besar, utangnya juga sangat besar. Saya tidak tahu mengenai keadaan keuangan perusahaan seperti Ibu Susi, tapi saya tahu banyak perusahaan itu hutangnya sangat besar. Saya merasa tidak masuk akal kalau ada crazy rich yang kemudian membeli pesawat untuk menghadiahi pasangannya. Karena kosnya sangat besar. Pengusaha saja yang bisa menerbangkan pesawatnya tiap hari, itu belum tentu bisa membayar cicilannya. Oleh karena itu, maka sekali lagi kita harus memperhatikan bisnis penerbangan ini dengan penuh kehati-hatian. Semoga masalah yang dihadapi oleh Ibu Susi dapat segera diatasi. Walaupun sudah tidak menjadi menteri, saya berharap kita semua bisa tetap saling mendukung untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Stay relevant.